Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sini kenalkan kami dari kelompok 1 mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, jadi di sini nih kita ingin menjelaskan materi integrasi ilmu. Nah, karena kita ini Fakultas Tarbiyah nih, dan kita jurusan Bahasa Arab, kita dapat judul apa nih? Judulnya juga apa tuh? Peran pembelajaran bahasa Arab dalam menanamkan nilai moderasi beragama pada mahasiswa. Oke, sebelum masuk dari penjelasan, lebih baiknya kita perkenalan dulu. Oke, satu-satu ya. Dari ujung samping kiri dulu dikenalkan. Perkenalkan, nama Muhammad Alfani. Perkenalkan, nama saya Imam Samsul Alam. Nama saya Ahmad Mubashir. Nama saya Muhammad Yusair. Setelah perkenalan, kami akan menjelaskan tentang judul yang terkait. Jadi di sini kami ada 4 orang akan menjelaskan materi yang terkait. Lagi Terkait judul tadi. Terkait judul tadi. Yang lebih awal saya yang akan menjelaskannya. Ya, silakan. Penjelasan yang pertama adalah pengantar konsep dasar dan urgensi. Jadi penjelasan pengantar konsep dasar dan urgensi, pembelajaran bahasa Arab di perguruan tinggi pada umumnya masih dipahami sebatas penguasaan keterampilan kebahasaan. Jadi orang umum itu memahami bahwasanya jurusan bahasa itu cuma keterampilan kebahasaan, padahal lebih dari itu. Di dalamnya ada maharah lugawiyah seperti membaca qiraah, menulis, kalam, dan mendengar istima. Ada 4 maharah. Jadi qiraah, kitabah, kalam, dan istima. Namun jika dilihat secara lebih luasnya, bahasa Arab memiliki dimensi ideologis dan pedagogis yang sangat penting, yaitu sebagai sarana membentuk moderasi beragama. Bukan beragam, bukan beragama, tapi beragam. Oke. Yaitu wasathiyah di kalangan mahasiswa. Bahasa Arab bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga media akses langsung terhadap sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Dengan kemampuan bahasa Arab yang baik, mahasiswa tidak hanya bergantung pada terjemahan, tetapi dapat memahami teks secara utuh, kritis, dan kontekstual. Nah, dengan demikian, bahasa Arab berperan sebagai jembatan ilmiah yang menghubungkan mahasiswa dengan khazanah keislaman secara autentik. Oke, selanjutnya akan disampaikan Mubashir. Nah, berdasarkan pengantar konsep dasar dan urgensi tadi itu, bahwasanya sudah dijelaskan tadi itu, maka pembelajaran bahasa Arab nih di perguruan tinggi ini itu perannya apa sih? Nah, yang pertama itu ada mencegah pemahaman tekstual dan radikal. Nah, salah satu kontribusi utama bahasa Arab dalam moderasi beragama adalah mencegah pemahaman teks yang sempit dan literal. Artinya tuh sekadar paham khusus. Nah, dalam banyak kasus pemahaman yang ekstrim muncul karena ketidakmampuan memahami struktur bahasa Arab. Nah, banyak orang salah paham karena tidak memahami nahwu sorofnya, kayak mantik dan balaghah segala macamnya. Itu kan banyak karena itu asal baca kitab aja kesalah maksudnya. Baik, itu tidak memahami konteks turunnya ayat. Misal nih ada tentang dalil, asal baca terjemah aja tapi kada paham konteks ayatnya, asbabun nuzulnya, kada belajar ilmu tafsir segala macam, kada kawan. Nah, makanya pentingnya pembahasa Arab tuh yaitu, nah, asal orang bahasa Arab itu kada terkaji apa. Jadi ya, itu tidak memahami makna kontekstual. Artinya tuh memahami suatu bahasa Arab tuh orang tuh sing tangkap saja, sing tanggap saja. Nah, kada tahu maksudnya apa. Nah, dampaknya tadi tuh mahasiswa tuh tidak mudah
ibaratnya tuh asa tangkap suatu penjelasan bahasa Arab gitu. Hanya berdasarkan suatu potongan teks atau suatu dalil. Nah, itu peran yang pertama. Kemudian peran kedua nih apa nih? Oke, selanjutnya yaitu peran kedua. Peran kedua yaitu akses ke khazanah turas dan sikap inklusif. Di dalam bahasa Arab juga membuka akses langsung ke khazanah intelektual Islam klasik, yaitu juga yang sering disebut dengan turas, yang sangat luas dan beragam. Di dalam kemampuan bahasa Arab tingkat lanjut, mahasiswa itu bisa membaca kitab tafsir, kitab fikih, ataupun karya-karya ulama lintas mazhab seperti mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali. Dan juga dari sini mahasiswa dapat menemukan fakta penting bahwasanya perbedaan pendapat atau ikhtilaf adalah hal yang wajar di dalam Islam. Dan juga para ulama yang sudah terdahulu sangat menghargai perbedaan pandangan ilmiah. Ijtihad menghasilkan keragaman pendapat yang semuanya memiliki dasar metodologis. Dan juga hal ini membutuhkan sikap toleran, tidak mudah menyalahkan pendapat lain, kesadaran bahwa kebenaran dalam wilayah ijtihad bersifat relatif dan beragam. Dan dengan demikian bahasa Arab itu membentuk cara pandang inklusif terhadap perbedaan di dalam Islam. Oke. Selanjutnya pemateri keempat akan menjelaskan internalisasi nilai wasatiyah. Nah, materi yang keempat yaitu internalisasi nilai wasatiyah, tantangan dan kesimpulan. Bahasa Arab juga dapat menjadi sarana internalisasi nilai-nilai moderasi wasatiyah dalam proses pembelajaran. Nilai-nilai tersebut dapat dimasukkan dalam teks pembelajaran seperti adalah keadilan, menekankan keseimbangan dalam bersikap. Habis itu tawazun, keseimbangan, tidak berlebihan dalam beragama. Terus tasamuh yang ketiga, yaitu toleransi, menghargai perbedaan. Nah, hal ini kawan dilakukan dengan kegiatan apa? Nah, kegiatannya membaca teks bertema perdamaian, menerjemahkan teks etika Islam, dan diskusi isi bacaan dalam bahasa Arab. Mahasiswa secara tidak langsung akan menginternalisasi nilai-nilai tersebut dalam pola pikir dan sikap mereka. Apa sih? Ya betul. Tapi ini ada tantangannya juga kan? Nah, Apa aja tantangannya? tantangannya yaitu yang pertama, implementasi di lapangan tidak selalu mudah. Yang kedua, pembelajar masih banyak yang bersifat gramatikal dan hafalan. Yang ketiga, kurangnya kontekstualisasi makna dalam kehidupan nyata. Yang keempat, pemilihan bahan ajar yang tidak selektif dapat menimbulkan pemahaman yang tidak seimbang. Oke, dari penjelasan kawan-kawan tadi kita simpulkan lagi supaya lebih paham. Silakan. No, simpulannya. Oke. Ya, silakan. Saya akan lanjutkannya, yaitu kesimpulannya dari materi yang sudah dibaca oleh teman-teman tadi. Kesimpulannya adalah sebagai dosen bahasa Arab memiliki peran strategis sebagai agent of moderation. Pembelajaran bahasa Arab tidak boleh berhenti pada kemampuan linguistik saja, tetapi juga harus diarahkan pada penguatan cara berpikir kritis, analitis, dan modern. Dan dengan demikian, mahasiswa tidak hanya pasti berbahasa Arab, tetapi juga menjadi pribadi yang inklusif, seimbang, bijaksana dalam memahami perbedaan. Oke, sekian dari penjelasan kami tentang materi Peran pembelajaran bahasa Arab tadi. peran pembelajaran bahasa Arab di integrasi ilmu, ya kan? Iya, Perannya betul. apa gitu. Nah, jadi yang Buahnya jelaskan itu perannya. Jadi kesimpulannya bahasa Arab sangat penting tentang integrasi ilmu. Kita cukupkan aja ya. Cukup. Oke. Sekian dari presentasi kami, penjelasan kami cukupkan dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.